Oke, welcome back to Top 40s Podcast di mana kita menuju, menjelang dan meniscayakan 40 tahun gitu ya. Udah beberapa episode harusnya udah tahu ya bahwa Top 40s bukan lagu ya, tapi usia. Jangan kena prank. Nah, kita sempat kasih sayembara ya gitu ya. Kita mau kita mau nyapanya apa nih viewers dan listeners kita. Kaula tua atau Jompers atau 40s gitu ya. Jadi tolong komen, ramein supaya next episode kita udah bisa nyapa nih gitu. Oke, episode kali ini sangat amat relevan gitu ya dengan kehidupan zaman sekarang. Judulnya anak muda atau anak muda. Nah, beda satu huruf itu bisa membedakan makna gitu ya. Anak muda atau anak muda. Sebagai konteks dulu nih gitu ya. Gua akan memaparkan beberapa fakta gitu ya. Nanti kita akan berkomentar gitu ya dari fakta-fakta tersebut, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjawab kegelisahan anak-anak muda gitu ya dari apa yang akan kita kasih. Oke. Fakta pertama. Anak muda yang maunya instan sama dengan anak muda. Oke, fakta pertama, anak muda yang maunya instan sama dengan anak muda. Apakah benar? Iya, oke. Jadi gue coba jawab dulu ya. Sebenarnya karena kita udah almost 40s gitu ya. Jadi sedikit mundur ke belakang bahwa kami ini hidup pernah di zaman kaset. Ya nggak, Yot? Analog kaset gitu kan. Nah, dari kaset pindah ke CD, dari Nintendo ke Sony PlayStation waktu itu ya. CD, DVD sampai sekarang udah dengerin almost in the cloud. Gitu kan, everywhere, anywhere kita bisa dengerin. Nah, sekarang yang hidup-hidup di anak muda di zaman sekarang, mereka udah nggak ada lagi tuh harus ke toko kaset beli kaset yang baru. Mereka udah tinggal download, tinggal apa. Jadi lahir yang namanya generasi plug and play. Yaitu menurut gua jadi anak muda yang maunya instan sama dengan anak muda. Nah, kalau dari lu komennya gimana, Dang? Fakta pertama ini. Ini berarti konteksnya anak muda secara general Anak atau muda yang maunya instan generasi itu disebut anak muda yang sekarang, yang sekarang. Berarti generasi sekarang. Sekarang, ya. Ya, kalau menurut gua nggak bisa dipungkiri generasi anak sekarang apa udah kita ngomongnya yang Gen Z atau Gen Alpha? Z kali ya, masih Z lah. Z. Karena kalau misalnya Gen Z, mereka udah serba virtual, semua udah connected. Ya otomatis semua akan jadi lebih mudah pada dasarnya. Beda dengan kita, misalnya ini dulu The Strokes rilis album, gue mau dengerin harus gue ke mall. The Strokes lagi keren banget ya dulu ya. Iya. Gue pernah lihat balik lagi Julian Casablancas. balik lagi ketahuan umurnya. Oke. Itu gue harus ke Binplas dulu, Bintaro Plaza, buat ke Distara untuk dengerin lagunya. Distara men, gitu. klasik. Zaman sekarang atau misalnya ngomongin kayak lo mau nonton konser, dulu lo harus ke Aquarius, ke Ibu Dibio, ngantri atau ke rumahnya Om Adri Subono di Pondok Indah. Cuman beli tiket dari pagi sampai siang. Lo antri. Sekarang lo nge-war. Iya. Gitu. Jadi ya satu sisi lo dipermudah. Iya. Lo nggak dibilang buang apa ya, maksudnya lo nggak terlalu buang banyak tenaga karena dengan kemajuan teknologi gitu. Tapi ya seharusnya itu apakah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk, gua nggak tahu. Never know sih gitu ya. Tapi yang jelas prosesnya jadi kena skip tuh. Nah, iya kan? Proses berangkat siap-siap nge-war secara fisik ya, lo ngantri beneran instead of lo cuman online gitu ya. Itu jadi. Nah, Yot, tadi ya masih fakta pertama nih, anak muda yang maunya instan sama dengan anak muda kah gitu ya. Itu menurut lo kenapa, ada faktor-faktor apa yang mempengaruhi bisa kayak gitu? Udah jelas sih ya. Kalau gue sebelum itu gue akan bilang dulu bahwa sebenarnya gak ada yang salah. Kita ngomongin anak muda dan anak muda gitu, karena memang mereka lahir di zaman yang segala sesuatu itu dipermudah. Dengan adanya sosial media, dengan adanya handphone yang bisa bersosial media gitu. Jadi FYI kita juga sudah ada sosial media, tapi harus buka laptop dulu.
harus buka komputer dulu. Friendster kah? Ada Friendster, Iya. ada Live Ke warnet kah? Connector, Ke warnet kah? ada banyak lah, dan itu hanya bisa diakses lewat komputer. Iya. Tapi sebenarnya itu udah sosial media menurut gue gitu. Iya. Cuman ada sedikit effort lebih ya gitu. Kalau sekarang bangun tidur, buka WhatsApp, email, Instagram, apapun itu, TikTok, itu segampang itu gitu. Tapi yang perlu di notes adalah mereka anak muda ini walaupun tadi lu bilang mereka skip stepnya, tapi kalau gue bilang bukan skip, tapi mereka lebih cepat stepnya. Tapi polanya dirubah. Misalkan kalau kita berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mungkin mereka bisa 1 langsung ke 5, ke 6. Nah tapi ketika mereka mau ke 7, mereka harus mulai lagi dari 2, 3, 5. Gue merasa seperti itu. Kayak contoh kita lagi ngomongin yang musik aja deh sekarang. Dulu kita kalau mau beli tiket itu kita cari tahu dulu di majalah infonya, tiketnya dijual di mana, terus tanya sana sini gitu kan. Terus kita tanya line up-nya apa aja gitu. Kalau sekarang mereka segampang itu nge-war tiket, baru nanti kan berarti baru mereka mencari informasi lebih dalamnya setelah mereka mendapatkannya. Kalau dulu kita gali dulu sampai akhirnya kita menemukan ini nih gitu. Kalau ini mereka segampang itu kayaknya ini gue aja deh langsung gitu. Nggak make ngelihat misalkan ini lagu-lagunya apa sih sebenarnya misalkan gitu ya. Kayak The Stroke, lagunya apa aja sih? Emang ini gue banget? Enggak sih gitu. Dia cukup ngelihat kayak kalau dari pakaiannya sih gue banget nih gitu. Gue nih The Stroke, pas gue udah milih The Stroke baru dia kayak coba gue dengerin deh semuanya. Jadi sama dia ngepinin dulu gitu. Baru abis itu mereka dengerin. Kalau kita kan kita coba denger ada orang nyanyi bagus tuh, coba lihat. Dia lihat, apalagi dulu zaman kaset kan kita masih ada lirik-lirik lagu tuh. Kita lihat, oh ini emang enak, baru akhirnya kita beli gitu. Kalau sekarang mungkin karena mudah, jadi dia nge-skip ngelompat lah. Ngelompat stepnya. Tapi sebenarnya kalau kita urutin, kita telaah lagi, sebenarnya step itu sama mereka tetap dijalankan. Jadi hitungannya tetap sama, tapi nggak linear ya? Tapi nggak linear. Okay. Mungkin itu ya. Maksudnya karena dipermudahnya itu, jadi karena mudah, jadi kayak secepat itu langsung gitu. Makanya di anak-anak muda itu ada sekarang identiknya dengan salah pilih. Karena semudah itu mereka memilih, karena semudah itu mereka ngepick. Nah, ini menarik, kita udah ngomongin salah pilih nih ya, karena ini berkaitan dengan fakta yang kedua yang gue mau tawarkan. Anak muda itu anak yang mudah curhat ke medsos. Nah, itu yang gue tadi tangkap dari Yodi kan. Dulu memang ada sosial media gitu, cuman kita memang ibaratnya harus datang dulu effort gitu ya, ke warnet lah, ke buka komputer, nunggu malam gitu kan, nyambungin internet dulu, iya kan? Dulu internet nggak free kayak gini guys, lo harus nyambungin dulu tuh internet, bunyinya masih inget nggak lo? Nah, gitu kan bunyinya kan? Iya, pokoknya gitu. Nah, anak muda jadi mudah curhat ke medsos. Jadi mereka secara sadar membuka permasalahan mereka ke publik. Apakah benar tuh? Kayak gua coba tanya ke Dadang deh. Apakah anak muda itu benar dia jadi mudah curhat ke medsos? Ya balik lagi sebetulnya kayak dulu lo di zaman gua kalau mau curhat ke teman yang paling instan adalah gua telepon. Iya, telepon rumah. Yang angkat nyokapnya. Iya. Gitu. Kalau sekarang ya lo mau curhat ke siapa aja di saat ada orang, karena lo intinya curhat either lo mau melampiaskan sesuatu atau lo mau melampiaskan sesuatu tapi lo juga butuh feedback. Gitu. Nah, di saat gua nggak tahu kayak misalnya kayak zaman sekarang, gua mau curhat ke Yodi lagi kerja, gua bisa curhat ke siapa ya? Ya paling instan adalah ya gua curhat ke sosmed. Bener lagi. Gitu. Dulu gue inget banget ya. Ini kalian boleh searching ya. Dadang tuh sempat punya HP tipis banget.
Asia zaman dulu. Oh iya. Yang tipis banget, tau gak lo? Tahu Asia 300.000. Kayak kalkulator. Dijualnya murah waktu Tipis itu. banget itu. Dan Asia itu ada syariahnya gak sih? Enggak ada ya? Enggak itu cuman bisa nelpon dan itu awet Motorola banget. tuh gue ingat Dan banget. Dadang tuh HP nggak pernah satu, minimal 2. Iya kan? Iya. Satu lagi tuh HP buat nelpon dan Iya pasti dan, Asia. ya, dan Iya. itu bener banget. Karena dulu Asia emang murah banget, asli murah. Jadi dulu belum ada medsos se-free ini, kita memang lebih banyak bicara sih ya. Maksudnya lewat heart to heart, lewat telepon gitu. Dang lagi. Yot, anak mudah curhat ke medsos. Menurut lo, komentar lo apa? Kalau gue bilang kita dulu kayak Dadang tadi cerita ya, kalau dia punya masalah dia coba curhat gitu kan ke temen gitu Iya. ya, atau kalau update status gitu kan. Tapi kayaknya nggak banyak ya Dang ya, update status sering nggak sih? Enggak ya, sering banyak curhat sama temen gitu ya. Kalau yang sekarang itu kayaknya menurut gue ya, pandangan gue, mereka tuh butuh reaksi. Afirmasi ya. Maksudnya mereka butuh reaksi, any kind of reaksi. Oh, any kind of reaction. Iya. Any kind of reaksi. Maksudnya Kayak tadi gue bilang feedback sebetulnya. yes, mungkin itu ya. Jadi kayak mereka butuh perhatian. Tapi sebenarnya mereka nggak peduli mau itu nanti jadinya negatif atau positif. Mereka tinggal kayak yang negatif ya gue ketawain, yang positif oke, gue gue kasih feedback balik gitu ya. Tapi sebenarnya mereka tuh sangat-sangat merasa butuh reaksi itu gitu. Kayak misalkan kalau anak Jaksel bilangnya, duh di rumah gue lagi broken nih gitu. Nah mereka butuh reaksi dari teman-temannya, kenapa lu? Sama gitu. Ini banyak gitu. Kalau kita kan dulu mungkin kalau pengen curhat pilih-pilih, karena kita pengen ada solusi. Iya. Gitu. Dan Kita pengen deep, pengen dalam. deep gitu. Kalau sekarang kayaknya bukan pengen lebih nyari solusi, karena balik lagi solusi udah bisa didapatkan dengan mudah. Kayaknya lu cukup chat GPT aja, tanya solusi ntar dikeluarin gitu kan. Walaupun tidak bisa implementasikan diimplementasikan gitu, tapi buat mereka itu udah sangat ngebantu. Nggak tahu itu udah jadi temennya mereka. Mungkin gitu. Gue nambahin sedikit, kalau misalnya lo ngomongin reaksi atau feedback di zaman kita yang paling lah waktu zaman sosmednya Pet. Pet. Ya. Lo posting sesuatu, lo pengen ada feedback kan? Ya. Itu adalah media sosial pertama gua. Iya. Oke. Yeah. Gitu. Jadi entah lo mau posting kayak lagi dengerin, listening to, dan kadang-kadang tuh banyak kode-kodean sebetulnya. Entah lo posting pengen gebetan lo ngerespon gak ya? Apalagi kan Pet waktu taktik lo gitu dulu Dang. ada, gak bisa gue pungkiri. Iya. Oke. Tapi itu benar, itu menarik karena di sekarang ini menurut gue lu ngasih reaksi sedih itu menurut gue satu pesan yang implisit. Oke, zaman sekarang nih. Zaman sekarang. Oke. Jadi nggak mungkin kayak lu update stories terus gue kasih reaksi, lu pasti cuman kayak ya udah. Tapi mungkin kalau sekarang sesama gitu ya, yang hidup di tahun yang sama saat ini, yang merasa mereka generasi muda, itu reaksi itu benar-benar menjadi tolak ukur. Lu nggak bisa sembarangan ngasih reaksi gitu, karena itu kayak memberikan pesan gitu. Kayak lu di view aja. Iya. Jadi makanya sekarang sosial media semuanya apa ada nih reaksi. makna simbol reaksi ini? Kenapa dia gitu. senyum? Kok senyumnya? Bahkan reaksi aja dipilih-pilih lagi. Tapi dia senyumnya kelihatan gigi. Oh berarti dia senyum banget nih. Tapi yang ini senyumnya nggak kelihatan gigi. Jangan-jangan dia cuman kayak ngeliat gue kayak gitu doang. Segitunya gitu. Segitu pentingnya si reaksi itu menurut gue. Menurut penglihatan gue gitu. Tapi kalau bagi gue ya gitu ya. Karena ruangannya tambah banyak nggak sih? Ruang apa nih? Ruang dalam arti? Ruang untuk mencurahkan. Kalau platform atau platform mediumnya gitu. Jadi tambah banyak gitu. Ruangnya dalam arti mediumnya itu tambah banyak. Dan waktunya, jadi ruang dan waktu ya. Itu waktunya juga makin singkat. Jadi ruangnya tambah banyak, waktunya makin singkat, sehingga ya udah jadi keluar aja gitu. Dan sekali lagi gitu ya. Ini mungkin yang dulu kita masih ada ibaratnya millennial value lah. Millennial value-nya kita yaitu deep, personal. Ya dong, kita pengen yang tadi Yodi bilang pengen deep nih kalau curhat. Bener-bener momen banget gitu curhat. Kalau ini anytime. Ya jadinya dinilainya harganya agak sedikit murah. Ya, ya karena kan?
sorry ya, gua potong lagi. Buat kita sosial media itu tools, tapi buat mereka ini adalah semacam bagian. Bukan ya bagian, tapi bahasanya apa ya? Mengekspresikan dirinya dia lah. Ya ini Kreasinya adalah gue. Ya, ini adalah gue gitu. Sosial media tuh menunjukkan dia itu siapa. Even part of their identity dong. Part of identity. Menurut gue bisa jadi karena bisa jadi saat ini. Sekarang gini mungkin yang kayak zaman sekarang anak-anak Gen Z gue rasa lo akan dibilang aneh kalau nggak punya akun TikTok. Dan lu lebih aneh lagi kalau nggak punya second account. Nah, wah. Oke. Ini gue masih agak memproses nih. Iya. Mungkin komentar yang punya pengalaman itu apakah bener nih yang dikatain Dadang sama Yodi nih? Oke. Gue setuju dengan masa second account. Cuman menurut gue kayak karena gue ngelihat anak-anak Gen Z terutama biasanya anak-anak magang gue tuh pasti nanya, Kak, akun TikTok kakak apa? Biar aku tag buat event kemarin. Karena lo tau gak sih second account itu adalah dia yang sebenarnya. Biasanya gitu. Kalau first account account, gue nggak tahu ya kalau sampai first account ya. Tapi kalau first account itu dia yang pengen dia jadi siapa? itu CV lu. Oh CV. Itu CV lu. First account. Oke. Kalau lu suka apa namanya? Lu suka ngegambar, lu kasih tahu. Second account kalau lu ternyata anaknya suka demo misalkan kayak gitu, lu suka berorasi emang suka, ya udah emang lu nunjukin kayak gitu. Dan biasanya second account di private. Betul, dia hanya memilih temannya yang mau dia share. Itu second account. Oke, gua ngerti. Pada dasarnya sebenarnya masih benang merahnya nih ya. Sebenarnya masih sama. Mereka sebenarnya nggak mau sembarangan orang juga. Gak mau ke sembarangan orang juga ya kan. Iya. Tapi jadinya mereka ada berakun-akun seperti itu. Nah ini yang tadi gue bilang itu menjadi bagian identitinya dia adalah lu cukup nilai orang tuh gini aja. Kayak kita ini bertiga nih. Lu punya sosial media gue dong, lu juga punya sosial media gue dong. Tapi kalau lu belum punya first account gue, lu belum jadi teman dekat gue, men. Anjay. Itu ada teorinya tuh, impression management tuh. Iya, jadi kayak kalau lu masuk ke dalam, kalau lu sampai ditanyain, gue lu di follow sama, misalkan Dadang punya second account, lu di follow sama Dadang pakai second account, itu berarti lu udah gitu. Oke, gue paham. TikTok dan second account. Oke. Ya second account bisa di semuanya pokoknya. Iya, second account lebih relate sih, maksudnya lebih banyak tadi kasusnya sih menurut gue ya. Oke. Fakta ketiga. Anak muda apakah mudah baper dan terprovokasi? Nah, kita baru mengalami satu kejadian yang masif lah ya di Indonesia kemarin gitu ya. Dan narasi provokasi ini kencang banget gitu kan. Dan ini muncul di media sosial yang tadi kita bahas gitu ya. Karena ini satu-satunya media yang tadi Yodi bilang berekspresi, bertukar informasi gitu ya. Tapi apakah juga jadi media untuk provokasi gitu. Jadi mudah kebawa nih. Tiba-tiba ini narasinya berubah lagi gini. Apakah benar gitu? Mungkin Yot, lo udah bilang betul tadi. Betul. Gue pengen langsung bicara kalau masalah itu. Karena balik lagi kita kembali ke yang pertama, instan. Mereka tuh anak muda, semuanya serba instan. Jadi feelingnya juga instan. Jadi apa yang dia tangkap karena feelingnya instan, cara membacanya pun juga instan. Yang dia baca clickbait. Clickbait. Cuman judulnya aja gitu yang dibaca judulnya. Jadi nggak dibaca sampai tidak diproses lah ya. Tidak diproses, tidak membaca kalau kita ngomongin proses kan berarti kita membaca semuanya. Benar nggak gitu. Tapi ternyata nggak, dia cuma baca itu doang. Kayak misalkan Dadang nggak lulus kuliah. Dadang nggak lulus kuliah. Iya parah banget ya gini. Padahal kalau dibaca beritanya tuh ada sebabnya. Bisa jadi Dadang nggak lulus kuliah karena dia keluar negeri membantu orang tuanya. Jadi secara akademis dia tetap lulus 3,5 tahun kayak gitu-gitu. Itu kan fakta-fakta yang ada di dalamnya. Atau Dadang nggak lulus tapi lolos. Wah, plot twist tuh. Kadang-kadang suka gitu tuh. Iya kan komedi-komedi gitu tuh. Jadi saking instannya semua sama dia dibikin instan prosesnya. Makanya kalau ditanya cepet baper, gua setuju. Secara pribadi bilang iya setuju karena semuanya instan. Jadi secepat itu. Tapi cepat juga dia balik ke normal. Iya. Asal jangan sering gitu-gitu ya. Emang begini. Emang begini. Agak ngeri. Menarik. Dang, menurut lo anak muda menjadi mudah baper dan terprovokasi?
Kalau melihat kejadian yang berapa hari terakhir, menurut gue kayaknya enggak. Oke. Karena mereka jadi sadar kayak, oh gue harus mendapatkan satu informasi, gue harus berproses. Karena ada beberapa kejadian yang ya berapa minggu terakhir mereka pada akhirnya nggak mau yang tadi Yodi bilang prosesnya instan. Memang prosesnya instan, tapi jangan menjadi maknanya itu jadi makna yang instan. Karena gue udah ngeliat beberapa orang yang dari Gen Z yang menyuarakan apa yang terjadi berapa minggu terakhir. Jangan menjadi satu makna tersebut, satu kejadian tersebut adalah suatu hal yang instan, yang akhirnya gampang dilupakan. Dengan misalnya nanti ada satu kejadian baru, ada drama baru. Nah, dan pada akhirnya kalau anak muda zaman sekarang Gen Z, gue jadi kayak mereka jadi melek melihatnya. Gue harus ngeproses ini beritanya, validasinya benar atau enggak. Validasinya benar, menurut mereka itu memang harus diperjuangkan, mereka perjuangkan. Kalau mereka itu melihat adalah satu informasi yang salah, misalnya itu adalah dari AI, let's say di twist dari AI, itu mereka merasa kayak punya tanggung jawab harus membenarkan berita tersebut. Malah gua sebetulnya kasihan adalah, mohon maaf, orang tua atau misalnya yang orang-orang yang berpendidikannya tidak tinggi, mereka jadi menerima satu berita, informasi sepotong-sepotong, as is gitu ya. As is. Satu sisi aja. Gitu. Jadi ya bisa jadi kayak tadi Yodi bilang clickbait doang. Ini gue pernah ada pengalaman lucu nih. Gue ada satu grup keluarga nih. Ya. Isinya udah tua nih gitu. Seumur bokap gue dan om-omnya bokap gue, lo bayangin nggak? Gitu kan. Isinya tau nggak apa? Waktu itu Hollywood kebakaran kan? Hollywood kebakaran. Iya kan, California kan, Hollywoodnya kebakaran. Tiba-tiba baru kena kebakaran Hollywood, udah kena typhoon. Wah, dikirimin video typhoon. Iya kan? Ini udah forwarded gitu loh. Ya udah kayak gitu kan. Ini orang pinter nih, orang pinter nih, berpendidikan nih. Tapi taunya pas gue lihat, gue play videonya, kok ada motor bebek. Dia ngeliat visual depannya doang ya. Asbes. Ya ini mah di Asia bukan tornado tahun kapan. Jadi enggak, maksud gue gini. Yang Yodi bilang instan cepat. Bener banget instan cepat. Tapi yang Dada bilang juga bener, di mana yang muda sekarang udah lebih kritis. Betul. Gitu ya. Itu salah satu kelebihannya mereka. Kritis. Jadi untuk mengkonsumsi itu mereka juga nggak langsung forward gitu ya. Enggak, jadi mereka kayak harus ada validasi dulu. Iya. Setidaknya ada satu, misalnya kayak ada 2 atau 3 media yang memang memberitakan berita tersebut dan memang valid, ya mereka baru menyebarkan. Jadi nggak mudah-mudah banget baper dan terprovokasi gitu ya. Oh iya, kalau tadi gua dengar dari Dadang, untuk menyampaikan, meneruskan berita yang dia dapat, ya dia akan mengecek beberapa, terutama dari role model yang menurut dia emang dia ikutin gitu ya. Tapi untuk yang mungkin yang tadi gua maksud adalah bagaimana reaksinya dia tuh secepat itu gitu. Kayak kalau dia ngelihat berita, wah Indonesia kacau, secepat itu dia merasa Indonesia kacau nih. Tapi kelebihannya dia akan mencari terus berita ini sampai jago lah pokoknya. Galinya jago banget. Jago banget. Ini wah. Ya, gue gak tahu untuk melihat lebih dalamnya lagi tapi dia mencari beritanya tuh lumayan jago ya. Stalkingnya lumayan oke. Nah kita di penghujung, tapi sebelum kita penghujung kita break. Gue udah mau nambahin lagi dikit sih. Oke. Tapi nanti aja. Setelah penghujung ini. Top 40s Podcast. Top 40s Podcast di mana kalian menuju, menjelang dan meniscayakan 40 tahun. Ini jarang-jarang nih, 40 tahun diceramahin gitu ya. Oke, tadi pembicaraan kita tersambung di anak muda baper dan mudah terprovokasi gitu kan. Kalau kata Yodi tadi ya benar, karena memang kontennya juga clickbait gitu kan. Jadi instan gitu, emosinya jadi bapernya cepat tapi cepat balik lagi gitu ya. Terus provokasi ya bisa ada gitu ya. Kalau lu Dang gimana Dang? Nggak, gue sebetulnya tadi mau nambahin dikit karena balik lagi gue mau ngomongin sedikit satu hal yang terjadi berapa minggu terakhir ya di Indo, karena konteksnya tadi provokasi.
Nah, cuman yang gua salut dari anak-anak Gen Z sekarang adalah di saat kemarin yang negara kita rada gonjang-ganjing, kalau lo tahu berapa mungkin kemarin itu sempat dari orang luar, negara-negara tetangga nih, Malaysia, Singapura, itu banyak yang menyumbang ke ojol. Oh, gue tahu itu. Oke. Nah, menurut gua itu apa bahasanya? Prakarsai dimulai dari anak-anak Gen Z gitu loh, yang akhirnya kayak memicu. Awalnya ini seingat gua, koreksi kalau misalnya gua salah ya, itu ada satu influencer, ya kreator, mungkin konten kreator, namanya Yami. Itu kalau nggak salah orang Thailand. Dia ngasih tahu, bikin tutorial, lo bisa nyumbangin ke ojol-ojol di Indonesia pakai gue nggak tahu Gojek bisa apa enggak, tapi setahu gue pakai Grab, karena Grab ada di luar gitu. Nah, jadi kayak mereka, dia sampai ada dikasih tahu, dia ngumpulin data, lo kumpulin ke titik ini untuk kayak info bantuan medis, ngirimin kayak makanan, cemilan, atau kayak ya bantuan obat-obatan ke tempat-tempat si titik-titik medis ini. Atau lo bisa juga kayak beli dari satu UMKM, makanan dan minumannya ini nggak perlu diantar, tapi buat si para ojol. Dan menurut gua ini seingat gua nggak pernah terjadi di generasi kita atau generasi sebelum-sebelumnya. Itu yang gua satu sisi menurut gua salut sih. Instannya itu jadi senjata ya. Senjata instan itu jadi positif ya. Iya. Karena mereka bisa instan secepat itu menyumbang. Kalau dulu kan kalau mau nyumbang kita harus gue harus donasi kemana nih? Gue pengen nyumbang nih gitu. Kalau sekarang lu udah bisa langsung action. Positifnya gitu ya. Cuman gue kalau dengar kata donasi tuh gimana ya, kayak banyak donasi nggak disalurkan gitu. Gue di Republik ini kan yang sangat lucu, banyak donasi tapi kok nggak disalurkan ke semestinya. Jadi good intention tapi poor execution gitu loh. Kan emang buat donatur aja. Iya, itu bukan dia. Buat didonasikan. Oke. Paham. Oke, tadi kita udah ada 3 fakta ya tentang anak muda dan anak muda. Nah, di closing gitu ya, kita masing-masing cepat aja. Kita kan hidup di zaman analog transisi ke digital. Kira-kira nasihat apa buat si anak-anak muda nih zaman sekarang supaya nggak jadi anak muda banget lah gitu. Apalagi zaman sekarang zamannya kita dikontrol algoritma, AI gitu kan. Udah makin advance nih gitu kan. Kira-kira nasihat apa yang lu mau kasih gitu? Kalau dari gua pribadi sih lebih nalar masih terus dipakai sih. Jadi kayak lo harus tahu nalar lo, karena gue yakin yang namanya nalar lo pasti tahu ini adalah tujuannya lebih yang untuk kebaikan atau yang kebenaran lah gitu. Nah, jadi di saat nalar lo dipakai, seharusnya itu menjadi satu hal yang positif. Gitu. Jadi tetap pakai nalar deep nih. Lo gimana ya? Buat mereka nasihat supaya nggak jadi anak muda banget lah gitu. Jangan mudah berkomentar. Deep. Jangan mudah berkomentar ketika lo melihat satu berita, tapi dikaji dulu. Gue rasa mereka juga sebenarnya udah punya skill itu ya. Tapi komentarnya lebih bahasanya ya, lebih terarah aja gitu. Karena ya balik lagi ya, karena setiap apa yang lo tuangkan dalam sosial media itu yang nonton bisa banyak. Pengaruhnya tuh gak cuman buat diri lu juga, tapi buat orang lain semuanya. Jadi nalar tetap dipakai, hati-hati dalam berkomentar. Betul, gue lebih teknis aja. Mungkin tambahin dikit, kalau misalnya konteksnya sosial media adalah jangan lupa yang namanya sosial media itu ada istilahnya impression. Impression dalam arti ya bahasa Indonesia impresi, tapi di saat akun sosial media lo terbuka untuk publik, semua orang
di belahan dunia manapun di bumi ini bisa melihat isi dari postingan lo. Betul. Pertanyaannya apakah postingan lo positif, postingan lo negatif? Bisa jadi yang lo maksud itu adalah positif, tapi ternyata diterima dengan orang lain adalah satu hal yang negatif. Betul. Gitu. Ya, benar banget. Lebih bijak. Ya, bijak, hati-hati dalam berkomentar. Nalar dipakai juga, dan ingat apa yang kau tulis itu paparannya kemana-mana. Betul. Mungkin gue simpulkan bahwa gue simplify, human wisdom tetap penting. Jadi walaupun kalian itu gampang gitu ya untuk mengetik dengan jari jemari, tetapi human wisdom kalian tuh tetap harus dipakai gitu ya. Baik buruk, benar salah, norma, itu semua harus. Bicara dengan orang di media sosial itu sama seperti bicara dengan tatap muka. Karena kalian gak akan seberani itu bicara seperti berkomentar di media sosial dengan kalau ngomong sama orangnya langsung gitu. Jadi as if kalian tetap bertatap muka. Jadi jaga human wisdom tadi ya, baik buruk benar salah, ngomong dengan media sosial as if kalian juga bertemu bertatap muka. Oke, itu aja Top 40s Podcast. Gua P, gua Denny, suka dipanggil Dadang. Saya dengan Yodi. Ya, kita ketemu lagi di next episode. Bye bye.